Ya semoga lah ya. Bismillah, 1, 2, 3. Gila. Oke, sip. Bismillah, ayo keluar, masuk ke tank baru. Nah, wih gila, langsung dimakan. Mantap, tuh. Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatic. Jadi siang hari tadi jam 12 itu aku lagi ngedesain buat akuarium terbaru kita nih. Nah, terus sejam kemudian itu ada bel ya, bunyinya ting dung ding dung. Dan ternyata itu adalah orang yang ngirim ikan ini. Jadi ikan ini kalau kamu pengen tahu ya, itu dia ini sebenarnya waktu aku cari-cari itu ikan yang serem banget loh. Nih aku tunjukin giginya. Setelah aku cari-cari juga, dia ini termasuk ikan air laut dan dia kadang-kadang brackish ya, atau air payau gitu. Dan aku tanya-tanya ke owner sebelumnya, itu dia udah full 100% air tawar. Bahkan dia ini di tank mate kan, atau dijadiin komtank bersama ikan-ikan yang bagi kita itu ikan sekedar komtank aja, kayak kaviar, terus ada hampala, terus ada ikan Apollo shark ya, dan lain-lain. Sebenarnya aku mau boyong juga tuh ikan Apollo shark, cuman karena ternyata udah habis ya, jadi kita nggak bisa angkut juga tuh. Dan akhirnya kita bisa cuman ngangkut ikan ini doang. Ya mungkin aku udah kasih spoilernya dikit ya di thumbnail atau di judul. Tapi kamu belum lihat kan kira-kira ikannya kayak gimana sih persisnya. Dan aku pertama kali lihat itu, wah gila, ini ikan keren banget nih. Ya udah, daripada berlama-lama ya, daripada aku banyak bacot juga, mending langsung aja kita buka kira-kira isinya ikan apa. Nah, jadi ini sebenarnya bukan unboxing karena nggak ada boxnya. Ini lebih ke uncracking ya. Dan di sini kita langsung buka aja. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung buka ya. Oh, ini ternyata ada 2 lapis guys ya, kreseknya. Ini tadi yang pertama, terus ada satu lagi nih ya. Oke, mungkin kita langsung buka aja. Panjang nih ikannya ya. Gila. Tuh, ini kalau kita ukur ya, se-tackle ini mungkin sekitar berapa ya? 30 cm ya. Tuh. Jadi ini kalau kita lihat karakteristik ikannya itu panjang gitu ya, dan berwarna silver. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini masih di dalam plastik ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pindah ke tank, dan rencananya ini bakal aku taruh di tanknya ikan Oscar. Nih, di sini nih ya, ikan Oscar bersama mereka ya. Jadi sementara kita taruh situ dulu. Dan sebenarnya ini aku pengen memang tambahin gitu. Dimana sebelumnya aku sempat bilang kalau ikan Oscar ini tuh ya, jajaran gitu, itu kayak kurang banget ya di area tengah ataupun area atasnya. Oke, mungkin ini kita bakal lakuin proses aklimatisasi dulu ya guys. 15 minutes later. Nah guys, tadi sempat ikan bambusanya ini kayak berontak gitu. Kan ginjal kamu. Mau keluar gitu. Ya sebenarnya maklum sih, karena dia di tempat yang menurut aku cukup sempit ya, di plastik ini. Jadi dia maklum ya kalau misalkan pengen kayak keluar gitu. Nah, jadi sebenarnya aku pengen bahas, cuman mungkin sekalian kita buka dulu kali ya. Nah, jadi ini udah diaklimatisasi, dan ini by the way pakai air yang ada di tanknya Oscar, oke? Setelah kita aklimatisasi 15 menit tadi ya, 15 menitan, sekarang waktunya kita buka. Oke. Semoga si bambusannya nggak ngamuk ya. Nih, kita lihat. Tuh, bentuknya warnanya itu kayak abu-abu silver gitu ya. Oke, kita pelan-pelan keluarin dia. Jangan sampai bikin dia stres ya. Pelan-pelan. Ya, dia nggak mau keluar. Ada apa ini? Dia nggak mau keluar guys. Tipikal biasanya sering banget kayak gini ya. Setiap kita unboxing itu dia kayak nggak mau keluar dari kantongnya gitu. Oke, coba kita pelan-pelan ya. Tuh. Dia mulai memberontak tuh. Oke, pelan-pelan. Tuh. Dia bergerak gitu ya. Oke, kita... tuh. Dia memberontak. Tuh. Dia mulai takutnya stres gitu guys. Nah, ini dia ya. Akhirnya kita berhasil memindahkan ikan bambusa ke dalam bisa dibilang ini kontainer sementara. Jadi karena tadi itu setelah aku lihat ya, si kantongnya itu terlalu kecil guys. Terlalu besar dibandingkan tanknya. Makanya kita harus masukin tank Oscarnya ke sini dan membuat si bambusannya ini kita lepasin di sini dulu. Tuh. Jadi kalau kita lihat ya, tuh. Gila. Jadi ini ikan yang sepertinya ya, bukan sepertinya sih, pastinya ini aktif banget tuh. Tuh, ini pasti aktif banget sih. Tuh kan. Tuh. Dia bergerak kan, menggerakkan tubuhnya gitu ya. Dan mungkin supaya dia nggak terlalu stres juga, kita bakal langsung aja pindahin dia ke tank Oscar ini guys. Nih ya, supaya nggak kelamaan juga deh. Oke, kita langsung aja. Nah, ini mungkin agak rusuh karena tadi aja kita nggak ngapa-ngapain, dia si bambusa ini langsung rusuh gitu kan. Oke, bismillah. Dan aku takutnya itu bukan, kalau berani sih berani guys, cuman takutnya dia tuh stres gitu kan kalau kita terlalu kasar ya. Ya semoga lah ya. Bismillah, 1, 2, 3. Tuh. Gila. Oke.
sip. Bismillah, ayo keluar, masuk ke tank baru. Nah, wih gila, bener-bener gagah nih, kita lihat nih. Gila, mantep nih guys. Ikan bambusa ya. Tuh, dia masih agak gelisah ya, karena ini memang apa ya, jadi tank barunya dia gitu. Tuh. Jadi, wih gila, tuh dia mulai mangap-mangap dan kalau kita lihat memang dia ini ikan yang aktif tuh. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, tuh ikan Oscarnya mulai buyar juga ya. Tadi kan mereka pada parkir gitu kan. Nah, terus ketika ada ikan bambusa ini yang merangsek masuk gitu kan, nerobos gitu kan. Nah, itu langsung mencar tuh ya kan parkirannya. Sehingga ini bikin Oscarnya itu lebih aktif nih, ya kan. Jadi lebih enak gitu dilihatnya ya. Jadi sebenarnya ini ikan bambusa ini dia itu ikan tipe tengah lah. Cuman karena ini dia baru datang dan mungkin dia kaget juga dengan tank barunya, ya wajar banget kalau dia masih berada di bawah gitu. Dan bahkan tuh di belakangnya ya dekorasinya sampai kebalik gitu. Nah, mungkin aku bahas sedikit ya si ikan bambusa ini. Jadi si bambusa ini dia punya nama lain gitu atau panggilan lain kayak yellow chick sama kanyu. Nah, terus dia itu kenapa tadi aku sebut mirip sama, ya bukan mirip tapi identik lah ya dengan ikan koi gitu kan, atau mungkin ikan mahsyir, karena dia ini dari familinya itu Cyprinidae ya, which is sama kayak koi ya kan. Terus tadi ada mahsyir. Dan kenapa dia disebut bambusa itu ternyata aku baru tahu tuh, dia ngambil dari nama ilmiahnya yaitu Elopictis bambusa. Jadi dia ngambil dari bambusanya itu. Nah, terus dia ini dari mana sih? Nah, setelah aku cari-cari itu si bambusa ya, ikan bambusa ini berasal dari Rusia dan juga Vietnam. Dan ini aku sekaligus merevisi juga ya yang sebelumnya aku bilang dia itu ikan air laut. Ternyata dia ini berasal dari Sungai Amur di Rusia dan juga Sungai Lam di Vietnam. Jadi kalau yang namanya sungai, yang jelas ini ikan air tawar, dan dia itu suka banget air yang suhunya itu cenderung hangat guys, atau kita nyebutnya warm water ya. Dan dia justru itu menghindari perairan yang dingin gitu, entah mungkin di pegunungan atau mungkin di apa. Makanya jangan heran kalau misalkan kamu pelihara ikan ini, itu ya sebaiknya mungkin dikasih heater gitu, karena untuk menjaga supaya airnya itu nggak terlalu dingin. Nah, ini kalau kita lihat ya, itu ukurannya sekitar berapa ya? Tadi itu 30 sentian gitu. Nah, meskipun dia ini masih 30 cm, kalau aku lihat di beberapa sumber ya, ini dia bisa tumbuhnya itu sampai 2 meter guys, bayangin ya. 2 meter atau ya setara 200 cm lah. Nah, untuk beratnya sendiri, si ikan bambusa ini dia beratnya bisa sampai 52 kg. Ya itu mungkin setara kita ngangkat teman kita mungkin ya, tapi yang usianya itu lebih muda lah. Dan biasanya kan mungkin ya 52 kilo. Jadi cukup berat juga ya kalau misalkan si bambusa ini udah gede gitu. Jadi mungkin nanti aku sekalian tunjukin fotonya si bambusa ini ketika udah gede dan beberapa itu dipancing sama orang-orang guys. Nah, tuh. Jadi si bambusanya itu kalau aku lihat ya memang perenang yang cukup aktif. Cuman karena memang dia ini barusan datang gitu kan, mungkin agak-agak kaget gitu. Jadi ya wajar kalau dia itu sering berada di bawah. Tapi udah kelihatan banget ya. Dari tadi ekornya itu meliuk-liuk gitu kan. Bikin Oscarnya itu nggak mager lagi nih kalau kita lihat ya tuh, mulai berenang-berenang ya kan. Bandingin sama yang sebelumnya tuh. Sebelumnya kan dia kayak jejer gitu kan. Udah jejer terus mager lagi tuh kan. Dia kayak ngerusuhin Gentar gua! Gentar! Jangan di atas jangan di bawah semua woi, itu kan. Jadi ke atas semua. Astagfirullahaladzim, yang teriak kenapa? Albino sama yang biasa tuh kan. Tuh. Gila tuh. Mulai mengamuk guys ya si ikan bambusanya. Ya tapi memang bambusa itu yang bikin seru ya, itu keaktifannya sih dan ketika makan. Nah, cuman karena dia baru datang, kita belum bisa nih nunjukin dia makan. Oh iya, aku belum ceritain juga ya kalau misalkan ikan bambusa itu makanannya ya, atau mungkin kalau kamu cari itu dietnya ya. Dia itu termasuk ikan Piscesphora. Jadi Piscesphora itu ikan yang suka banget memakan ikan lainnya. Jadi kalau misalnya kita kasih serangga atau mungkin kayak maggot, cacing atau mungkin yang lain-lain, mungkin dia kurang suka. Kalau mau sih mungkin mau-mau aja gitu ya, tapi dia kurang suka, dimana memang favoritnya itu ikan. Nah, mungkin kedepannya kita harus siapin kayak ikan moli, ikan cere buat makanin si bambusa ini. Nah, kalau kata owner sebelumnya sih si bambusa ini dikasih makan ikan komet ya. Nah, ikan komet atau katanya itu ikan mas gitu, yang memang seukuran dengan mulutnya dia. Bukan sesekali sih, tapi setiap hari nanti bakal aku kasih ikan komet
Dan aku secara apa ya, secara pengalaman, kalau ikan predator seukuran gini biasanya dikasih makan 2 hari sekali itu cukup banget ya, paling enggak 2 atau 3 hari sekali. Tapi sekali makan itu langsung misalkan 5 ikan atau mungkin 10 ikan, karena kalau terlalu banyak juga ya takutnya obesitas gitu guys ya. Meskipun dikasih makannya seberapa kali itu tergantung jenis ikannya juga ya. Kalau ikan piranha mungkin harus ya 3 kali sehari gitu, jadi bener-bener rajin. Nah kalau ini mungkin 2 sampai 3 hari sekali udah cukup banget. Nah, aku pengen ngasih tahu juga kalau misalkan dietnya itu justru ada yang dilarang guys. Kalau tadi kan mungkin dia sukanya ikan ya karena dia Piscesphora. Nah, itu dia justru itu dilarang memakan daging apa ya, mamalia kayak sapi dan juga daging ayam. Makanya menghindari pakan kayak daging ayam sama daging sapi itu penting banget, karena kalau kita lihat itu hatinya itu nggak bisa mencerna makanan tersebut. Makanya kayak metabolismenya itu nggak bisa menyesuaikan. Kalau kita kan mungkin bisa makan apa aja ya, kayak daging mamalia lah, daging ayam lah, atau daging apapun. Nah cuman kalau ini si ikan bambusa itu nggak bisa makan kayak gituan. Tuh ya, mulutnya bener-bener ngeri banget dan dia udah kelihatan ya aktif tuh. ayo kentu yo, ayo gitu. kentu. Dan kalau kita lihat dari samping tuh ya, bener-bener mirip ikan Goliath tigerfish atau juga ini ya si African tigerfish. Jadi bentuknya itu panjang dan cuman memang ini ya, dia nggak berwarna. Kalau mungkin kamu lihat African atau Goliath tigerfish itu ada warna merah-merahnya gitu, terutama di sirip atau ekornya. Kalau ini dia lebih ke yellow chick ya. Tuh. Makan-makan gitu ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih aktifnya dia ya. Tuh gerak-gerak gitu kan. Ini jadi kelihatan lebih rame kan tank si ikan Oscar ini. Dan kebetulan juga aku udah tambahin ini ya, aerator. Jadi secara arus juga bisa ini ya, seenggaknya nggak terlalu diem banget dan jelas gas exchange-nya juga terpicu lebih banyak. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga nih soal temperamen ya. Jadi dia ini termasuk ikan yang peaceful atau pendamai. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ikan bambusa ini bakal nyerang ikan lainnya. Meskipun nih kalau kita lihat ya, ini dia lebih besar dibandingkan ikan Oscar tuh ya. Benar-benar lebih besar. Cuman karena aku udah lihat juga si bambusa ini aman. Jadi ini aku mengutip dari Seriously Fish ya. Seriously Fish di website resminya, dan katanya memang itu ikan yang peaceful. Dan ya namanya ikan predator ya. Kalau kamu gabungin ikan yang terlalu kecil ya jelas bakal dimakan. Tapi kalau kayak ikan Oscar yang digabung kayak gini bakal aman-aman aja guys. Oh iya, yang harus jadi kewajiban kalau kita memelihara ikan bambusa itu water change-nya itu dikatakan itu harus 50-70% dari tank volumenya, dari tank volume total gitu. Jadi makin sering semakin baik, karena memang ya ini mengutip dari website atau situs resmi dari Seriously Fish. Dan dia itu harus punya mature filtrasi system. Jadi sistem filtrasinya itu ini kan udah berjalan nih ya sekitar berapa ya? 2 minggu ya. Seminggu 2 mingguan lah. Jadi udah cukup aman ya, bisa dibilang udah mature, dan Oscarnya pun baik-baik aja sejauh ini. Jadi bisa dibilang secara mature atau filtrasi sistem udah oke. Dan mungkin kita bakal tambahin oksigennya ya, karena disebutkan juga dia itu perlu banget highly oxygenated water. Jadi air yang oksigennya itu tinggi banget. Meskipun ini udah ada ya 1, mungkin kita bakal tambahin lagi 1 kali ya. Jadi mungkin nanti ada 2 atau mungkin bahkan 3. Jadi kayak bener-bener deres banget. Nah, jadi ini udah aku pasangin si aeratornya tuh sampai ada 3 batu tuh ya, bener-bener kenceng banget. Dan mungkin kita intip dari atasnya kali tuh ya. Bener-bener kenceng banget tuh. Jadi pojok itu kayak tempat ngumpulnya bubble-nya itu. Dan nih, jadi arahnya itu dari sana ya kan, terus menyebar ke sini nih tuh ya kan. Dimana itu pas banget ya kalau kita lihat itu kan ujungnya di sana tuh ya munculnya. Sedangkan ini tempatnya si filternya. Jadi ya harapannya bakal ke sini semua guys ya. Kotoran atau mungkin dan lain-lain. Meskipun ini mungkin ada masih yang bertebaran gini, mungkin nanti aku bakal kuras juga supaya ya kelihatannya itu lebih enak ya, lebih bersih. Jadi kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang keseluruhan tuh jadi lebih kerasa ada kayak lagi di sungai gitu loh, yang berarus ya. Nah, kalau kita lihat perairan atau permukaan air yang kayak gini itu bisa memicu gas exchange yang lebih cepat gitu. Jadi pertukaran antara oksigen dan CO2 itu lebih cepat, sehingga membuat air yang ada di dalam itu lebih kaya akan oksigen. Nah, semoga ya itu bisa memenuhi kebutuhannya si bambusa ya, karena bambusa itu benar-benar butuh loh guys kayak gitu ya. Jadi benar-benar aku siapin dengan matang gitu kan. Untungnya kemarin aku sempat beli juga ya aerator yang kenceng banget nih, kalau kamu lihat di belakangnya tuh. Jadi itu mesinnya itu sampai geter-geter, dan aku kasih kayak kapas gitu.
Jadi ketika geter itu nggak bersuara. Ini kalau nggak pakai kapas yang itu ya, tuh pakai kapas yang itu bakal apa ya? Suaranya tuh kedengeran banget gitu loh guys, kayak gitu. Ini aja mungkin kedengeran dikit tipis-tipis ya. Jadi ya pokoknya gitu. Kalau terlalu ditutup juga takutnya si mesin aerator itu malah panas gitu. Panas di sananya. Jadi takutnya malah meledak atau gimana gitu. Jadi mungkin kita pakai peredam tapi nggak menutupi semua bagian mesinnya. Ini aku benerin dulu ya si tengkoraknya ini. Ya mungkin memang cocok ya kondisi kayak gini karena si Bambusa atau mungkin Oscar nggak butuh kayak tempat sembunyi atau goa-goaan gitu. Jadi si Oscarnya tuh makin aktif guys. Tuh ya. Apalagi Bambusa. Kalau Bambusa ini yang bikin Oscarnya ini nggak diem doang ya kan, nggak mager doang ya. Sesekali si Oscarnya itu makan tuh itu ngapain guys, kayak mangap nggak jelas ya si Bambusa. Nah sekarang aku bakal ngasih ini, nyoba ngasih makanan nih dari El Barca Fit ya. Jadi ini Yumagot, produk terbaru dari El Barca Fit. Kita langsung cobain aja. Nah ini sebenarnya aku udah pernah ngasih sebelumnya ya ke Oscar, cuman aku mau tunjukin ke kamu gimana rakusnya ikan Oscar di sini. Oke kita coba guys. Tuh langsung dimakan. Mantap tuh. Wah, gila. Makan tuh, langsung ikutan kan. Jadi emang seenak itu loh si Yumagot Barca ini. Coba kita kasih lagi deh ini ya. Mungkin seginian ya, nggak perlu terlalu banyak dulu. Karena memang biasanya kasih makan itu sedikit demi sedikit. Tuh makan, nyam. Dan kalau misalkan kamu lihat memang Bambusa tadi nggak makanin ya, cuman si Oscar tuh. Kita lihat dia langsung ya makanin. Jadi karena Oscar itu termasuk ikan omnivora ya. Beda sama ikan Bambusa yang tadi aku bilang itu Piscesfora. Tuh. Dia apapun itu disikat. Nah mungkin tinggal PR-nya kalau misalkan kita kasih maggot kayak gini, kita perlu nih ikan bersih-bersih ya. Kayak entah mungkin sejenis catfish. Ya meskipun catfish aku kurang suka ya karena kayak terlalu mainstream aja. Mungkin kita sejenis eel kali ya, sejenis belut atau gimana. Nah kalau menurut kamu gimana guys? Enaknya dikasih apa ya buat membersihkan kayak serpihan-serpihan maggot ya yang bertebaran kayak gini biar dimakanin sama si ikan pembersihnya itu. Nah ini kedepannya kita mungkin bakal kasih ikan mas atau mungkin ikan cere atau ikan moli atau mungkin ikan lele ya yang kecil banget ukurannya tuh, yang waktu itu aku beli 2-3 cm guys. Nah jadi itu dia guys ya, kita habis menambahkan ikan yang keren banget. Jadi bisa dibilang kalau ikan vampir sih bisa saja, cuman karena ini mungkin masih kecil atau gimana jadi taringnya itu juga belum terlalu kelihatan, tapi bisa dibilang ini adalah salah satu predator yang menakutkan. Dan lagi pula kita belum melihat nih gimana cara dia berburu karena ini masih proses adaptasi juga. Mungkin aku bakal kasih update-nya di next video ya. Sekalian mungkin aku kasih makan ya. Entah mungkin kasih makan lele atau mungkin moli atau cere, nanti aku cari-cari juga. Karena gini guys, sekarang itu PPKM itu masa yang paling sulit buat cari pakan. Karena apa? Kita harus bergerilya ya, kita harus bergerilya mencari sana kemari di Facebook, terus tanya-tanya. Dan karena memang kalau misalkan jaraknya jauh gitu kan, ya kita rugi di ongkir gitu. Karena ongkirnya biasanya kemahalan, sedangkan pakan itu ya paling 150 ribuan doang atau mungkin 100 ribu tergantung kebutuhan kita ya. Nah makanya kita cari yang ongkirnya paling mentok 20-50 ribu lah, jadi nggak terlalu mahal-mahal juga gitu. Nah makanya mungkin buat kamu yang pengen ngasih makan ke ikan predator kamu juga ya diperhatiin ya, kayak ongkirnya bukan kita perhitungan tapi lebih ke membuat pengeluaran kita itu jauh lebih hemat guys. Nah kalau menurut kamu enaknya tank sini, tadi kan aku sempat bilang tuh kalau misalkan tank yang di sini itu lebih enak kalau kita punya ikan pembersih. Nah yang aku kepikiran itu antara ikan belut ya, apa sejenis belut-belutan kayak mungkin fire eel atau tire track eel atau eel lainnya, atau mungkin sejenis catfish kayak ini. Jujur aja ya, ini mungkin sekalian spoiler, kayak sejenis marble lancer catfish atau mungkin sejenis, kalau RTC nggak mungkin ya, atau mungkin tiger shovelnose catfish itu mungkin kurang, tapi lebih ke catfish yang kayak Sinodontis mungkin. Nah kalau menurut kamu gimana? Sinodontis cocok nggak sih taruh sini? Karena takutnya mungkin entah mengusilin atau gimana, atau catfish yang lain, atau mungkin caviar. Nah gimana nih menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya, enaknya tank ini diisi ikan apa. Ya udah mungkin itu cerita aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.